Baik, internet sembiring. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang physical layer, yang mana sebelumnya kita telah membahas 7 OC layer, di mana salah satunya adalah physical layer. Dan pada pertemuan ini kita akan melihat contoh-contoh apa aja sih yang ada di dalam physical layer. Karena tidak dipungkiri bahwa kecepatan dalam pengiriman data antar komputer sangat membutuhkan waktu dan proses yang rumit. Karena setiap paket harus melewati beberapa layer dalam jaringan. Perjalanan akan baru berlanjut apabila setiap layer menjalankan fungsinya masing-masing. Saat sampai di physical layer ini, kita akan siap ditransmisikan ke device tujuan. Nah, bagaimana sih physical layer ini bekerja dan apa aja sih komponen-komponennya? Mari kita simak. Oke, dalam OC, komunikasi antar perangkat akan lebih mudah ditemui. Setiap layer berfungsi khusus agar dapat dan selamat sampai ke host tujuan. Jadi data itu saling berkomunikasi itu sangat bisa terjadi itu kita dapat lihat di dalam 7 OC layer ini, yang terutama ada di physical layer. Dan kita lihat apa aja sih yang ada di dalam physical layer ini. Biasanya itu ada 5 media fisik jaringan yang dapat kita lihat, dan kita lihat manfaat dari physical layer ini. Yang pertama itu, mari kita lihat. Yang pertama adalah kabel. Kabel di sini ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Yang sering kita lihat itu adalah kabel RJ45 itu ada 2, yaitu UTP kabel sama STP kabel. Biasanya itu tuh yang UTP kabel ini itu untuk RJ45, dan untuk STP kabel itu ada biasanya itu kita lihat itu di analog TV. Kalau kita buka bungkusnya itu ada kayak aluminium, dan juga itu ada yang sebelah kiri ini adalah merupakan salah satu untuk fiber optik yang sekarang digunakan oleh provider lainnya seperti IndiHome gitu. Itu merupakan dari physical kabel. Fungsinya itu yaitu yang pertama untuk alat transfer adalah kabel, yang di sini itu ada UTP, koaksial, dan fiber optik. Untuk kabel UTP ini tuh biasanya itu digunakan untuk jaringan LAN yang panjangnya maksimal 100 meter. Dengan kecepatannya itu biasanya itu berkisar 10 sampai 100 Mbps. Nah, untuk kabel koaksial ini itu biasanya itu jauhnya itu sampai 500 meter. Dan ini biasanya seperti yang tadi yang saya sampaikan itu adalah di televisi. Kecepatan transfernya itu 10 hingga 100 Mbps, hampir mirip dengan kabel UTP. Untuk jenis kabel fiber optik yang sebelah kiri ini merupakan salah satu keunggulannya itu tuh sangat cepat. Nah, untuk kapasitas dan jarak jangkauannya itu sejauh 3 km. Berarti 3 km, kalau LAN ini hanya 100 meter gitu. Oke, selanjutnya kita bisa lihat yaitu di kabel di poin yang kedua, yaitu Network Interface Card atau NIC. Untuk Network Interface Card ini itu bertugas untuk meneruskan sinyal biner. Jadi kalau kita tahu komunikasi antar komputer itu adalah 0101 dan dia akan mengkonversikan. Ini bentuk fisik yang kita bisa lihat di dalam gambar ini. Ada wireless, ada NIC dan NIC. Ini biasanya itu kalau kita lihat sebelah kanan ini adalah digunakan di kabel LAN. NIC bisa menggunakan wireless juga gitu. Selanjutnya ketiga, kita akan lihat di poin ketiga, yaitu adalah hub. Hub di sini itu kita bisa lihat bahwa ini ada gambarnya itu bagaimana
transferan data di-share ke beberapa device komputer lainnya. Ini sebenarnya simulasi untuk hub itu sendiri, kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, ini itu biasanya mereka itu menggunakan dan mengimplementasikan topologi bintang, jadi full connected gitu. Sehingga adanya hub antar user dengan klien dapat saling berbagi sehingga hemat kabel dan server. Jadi full connected lah gitu konsepnya. Nanti untuk lebih jelasnya bagaimana topologi ini bergerak, kita bisa lihat di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat itu di poin keempat, yaitu repeater. Repeater ini untuk menambah jangkauan transmisi data. Biasanya itu repeater ini tuh namanya repeat mengulangi, meneruskan, dan lain sebagainya. Dan ini hampir mirip dengan access point. Jadi dia nge-tethering terus di-share lagi, nanti memperpanjang jangkauan dari wireless untuk jangkauan sinyal. Nah, itulah tugas dari repeater. Dan ini nih repeaternya bisa kita lihat dengan kecepatan 300 Mbps untuk Wi-Fi repeater. Dan juga dapat menjangkau 2.5G dan sampai 5G yang sekarang sudah ada. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di poin kelima, yaitu switch. Switch ini tuh hampir mirip dengan hub, hanya saja switch lebih selektif dalam memilih komputer untuk yang memprioritaskan lah gitu. Komputer mana yang diprioritaskan. Nah, itulah kerja daripada switch. Sementara untuk fungsi dari physical layer secara umum adalah untuk menentukan metode pensinyalan dan juga melakukan sinkronasi data, karena data ini akan ditransmisikan, dan terakhirnya itu adalah mengimplementasikan topologi jaringan. Jadi sebenarnya itu dari physical layer ini itu yang paling utama adalah bagaimana mengimplementasikan topologi jaringan, karena seperti kita ketahui banyak topologi jaringan seperti ring, star, bus, linear, hybrid, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu saja pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya silahkan cek di Siakat. Di sana ada lecture note, PowerPoint, tugas, dan kuis. Terima kasih, selamat sore.